Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT, izin memperkenalkan diri, saya Dava Muhammad Zikriansyah, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 PJJ Manajemen dari kelas MJ 826. Izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penugasan ujian akhir semester saya tentang rancangan model bisnis Big Data dan AI pada e-commerce dalam studi kasus pada rocknation.id. Rancangan ini mengintegrasikan seluruh luaran proses bisnis rocketnation.id pada transaksi, produksi stok, distribusi, dan layanan konsumen ke dalam sebuah ekosistem yang terdiri dari 4 lapisan data yang diolah menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat bantu analisis yang bekerja secara sinergis untuk mengubah data mentah menjadi wawasan strategis dan aksi bisnis yang terukur. Lapisan yang pertama adalah sumber data atau data ingestion, yaitu menarik data dari 4 pilar utama rocknation.id. Yang pertama data transaksi, yang kedua data perilaku, lalu data stok, serta data layanan. Kemudian lapisan kedua adalah penyimpanan data lake. Seluruh data tersebut disimpan dalam Hadoop Distributed File System atau HDFS. Fondasi ini memungkinkan penyimpanan data terstruktur seperti tabel database dan tidak terstruktur seperti chat atau email newsletter dalam satu ekosistem. Lapisan ketiga adalah lapisan pemrosesan AI sederhana atau metode AI Assistant yang terdiri dari Generative AI, Agentic AI, dan AI Assistant Reset yang mengolah data menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Lalu lapisan keempat, lapisan luaran bisnis atau Actionable Insights. Hasil olahan AI digunakan untuk memberikan perhatian personal kepada pelanggan melalui rekomendasi produk yang sangat spesifik dan otomatisasi pengecekan stok secara real-time. Berikut adalah visualisasi sederhana diagram alur kerja sistem yang menjelaskan bagaimana Big Data dan AI bekerja bersama dalam model bisnis rocknation.id. Dengan rancangan desain ini, rocknation.id diharapkan dapat bergerak dari sekadar memiliki banyak data menjadi organisasi yang kaya akan wawasan, mampu belajar lebih cepat daripada pesaing, dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih unggul. Berdasarkan diagram alur sistem informasi rocknation.id yang telah dipetakan pada ujian tengah semester sebelumnya, dan pemanfaatan metode AI sebagai asisten produktivitas serta sistem otonom, berikut adalah manfaat penerapan AI di 4 area utama. Yang pertama, manfaat penerapan AI dalam proses transaksi dengan customer. Pada tahap transaksi, AI dapat mengubah proses yang sebelumnya bersifat manual menjadi proaktif dan cerdas. Seperti yang pertama, sistem rekomendasi personal. AI dapat menganalisis data perilaku clickstream atau apa yang dilihat, dan riwayat belanja untuk menyarankan merchandise band yang paling relevan bagi setiap individu secara real-time. Yang kedua, untuk deteksi penipuan atau fraud detection. AI mampu memonitor transaksi secara real-time untuk mengidentifikasi pola pembayaran yang mencurigakan sebelum pesanan divalidasi, sehingga meningkatkan keamanan transaksi digital. Selanjutnya adalah analisis prediksi pembelian. Menggunakan data historis untuk memprediksi kapan seorang pelanggan akan melakukan pembelian kembali atau memberikan insentif khusus jika terdeteksi pelanggan tersebut akan meninggalkan keranjang belanja atau disebut shopping cart abandonment. Kemudian, manfaat penerapan AI dalam proses produksi, yaitu dalam proses manajemen stok dan lisensi. Mengingat 80% produk rocknation.id adalah barang impor, AI berperan penting dalam optimasi aset, seperti yang pertama, prediksi tren musik global, yaitu AI bertindak sebagai asisten riset yang meringkas literatur teknis dan tren pasar secara global untuk menjalankan jenis merchandise atau band mana yang akan populer di masa depan. Lalu, melakukan optimasi inventaris. AI dapat memprediksi tingkat permintaan agar manajer dapat menentukan jumlah stok impor yang tepat, mengurangi risiko penumpukan barang yang tidak laku atau kehabisan stok pada produk populer. Kemudian, analisis trade-off design, yaitu membantu tim dalam membandingkan pilihan arsitektur sistem atau desain promo yang paling efektif berdasarkan data performa produk sebelumnya. Lalu manfaat penerapan AI dalam proses distribusi. Sistem distribusi yang terintegrasi dengan pihak ketiga, yaitu JNE, dapat ditingkatkan akurasinya seperti yang pertama, manajemen alur kerja otomatis. AI dapat memantau jejak data setiap paket secara otomatis dan memberikan peringatan dini jika terjadi keterlambatan di titik tertentu dalam rantai distribusi. Yang kedua adalah penyesuaian jadwal real-time. Sistem berbasis agentic AI dapat secara otonom menyesuaikan estimasi waktu pengiriman kepada pelanggan
dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi cuaca atau kendala logistik global. Yang keempat adalah manfaat penerapan AI dalam proses layanan konsumen. Area ini mendapatkan manfaat paling langsung melalui otomatisasi komunikasi, seperti yang pertama AI chatbots dan virtual assistant, yang memberikan dukungan layanan 24/7 di luar jam operasional manusia untuk menjawab pertanyaan umum seperti status pesanan, panduan ukuran, atau prosedur pengembalian. Kemudian, manfaatnya selain itu, analisis sentimen pelanggan. AI dapat menganalisis emosi dan intensi pelanggan melalui teks di WhatsApp dan email, sehingga keluhan yang bersifat mendesak dapat diprioritaskan untuk ditangani oleh staf manusia. Kemudian, manfaatnya satu lagi adalah personalisasi konten layanan, yaitu meningkatkan efektivitas newsletter dengan merangkum informasi produk baru yang secara spesifik hanya ditujukan pada minat musik pelanggan tertentu. Rancangan penerapan Big Data dan AI untuk Prognation.id bertujuan mengintegrasikan seluruh luaran proses bisnis, mulai dari transaksi hingga layanan konsumen, ke dalam satu ekosistem yang mampu mengubah data mentah menjadi wawasan strategis dan tindakan otomatis. Berikut adalah rancangan model penerapannya. Yang pertama adalah sumber data dan ingesti data. Sistem akan menarik data dari 4 pilar utama bisnis Prognation.id secara berkelanjutan dengan alat seperti Scoop, yang akan digunakan untuk memindahkan data terstruktur dari database relasional, sementara Flume menangani aliran data log web secara real-time yang meliputi data transaksi yang berupa riwayat belanja, data checkout, dan konfirmasi pembayaran dari database Laravel, kemudian data produksi dan stok yang berupa inventaris barang impor, data lisensi band lokal, dan royalti musisi. Kemudian data distribusi, yaitu status pengiriman dan nomor resi dari integrasi pihak ketiga, yaitu JNE. Kemudian pada data layanan, berupa log chat WhatsApp, email newsletter, dan perilaku clickstream, atau apa yang dilihat pelanggan di web. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur penyimpanan data lake. Data yang terkumpul disimpan dalam Hadoop Distributed File System atau HDFS sebagai data lake. HDFS memungkinkan Prognation.id menyimpan data dalam format aslinya, tanpa batasan skema awal, yang sangat efisien untuk menangani volume data yang besar dan beragam di masa depan, serta memberikan pandangan 360 derajat terhadap perilaku pelanggan dan menghapus silo data. Kemudian selanjutnya, lapisan kecerdasan buatan atau AI layer. Rancangan ini memanfaatkan 3 metode AI untuk mengolah data dari proses bisnis tersebut. Yang pertama adalah Generative AI, digunakan untuk otomatisasi konten pemasaran dan layanan mandiri konsumen. AI ini dapat membuat deskripsi produk merchandise secara otomatis dan memberikan respon cepat pada pertanyaan umum pelanggan melalui chatbot. Yang kedua adalah Agentic AI atau AI otonom. Sistem ini dirancang untuk mencapai tujuan kompleks dengan pengawasan terbatas seperti optimalisasi rantai pasok. Misalnya, agen AI dapat secara otonom memberikan peringatan jika stok produk impor tertentu menipis berdasarkan prediksi tren musik global yang terekam di sistem. Selanjutnya, AI sebagai asisten riset. AI digunakan untuk membantu manajer manusia dalam menganalisis trade-off desain promo atau meringkas pengetahuan teknis tentang tren pasar tanpa menggantikan keputusan akhir manusia. Yang keempat, luaran dan aksi bisnis atau actionable insights, yaitu data yang diproses kemudian divisualisasikan melalui dashboard interaktif seperti Tableau dan Microsoft Power BI untuk mendukung pengambilan keputusan. Hasil akhirnya mencakup perhatian personal atau rekomendasi produk satu ke satu berdasarkan minat unik pelanggan, lalu prediksi pendapatan, yaitu menggunakan model direct waktu atau time series untuk meramalkan penjualan bulanan, lalu efisiensi operasional, yaitu mengurangi beban manual manajer dalam mengelola 80% stok barang yang impor melalui analisis data yang terpusat. Kemudian, untuk keunggulan infrastruktur Big Data, rancangan ini menggunakan Hadoop Distributed File System atau HDFS untuk menampung seluruh luaran proses bisnis, yang berupa transaksi, stok, distribusi, dan layanan. Yang pertama berupa efisiensi, biaya, dan skalabilitas. Hadoop memungkinkan penyimpanan data dalam jumlah masif pada perangkat keras, komoditas yang murah dengan biaya operasional yang jauh lebih kecil dari database tradisional. Lalu yang kedua adalah pemrosesan paralel yang cepat. Melalui metode MapReduce, tugas-tugas analisis yang kompleks dibagi ke dalam cluster server sehingga proses yang biasanya memakan waktu berhari-hari dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Kemudian penghapusan silo data. Dengan konsep data lake, data terstruktur seperti transaksi dan tidak terstruktur seperti log web digabungkan ke satu tempat, memberikan pandangan 360 derajat terhadap perilaku pelanggan. Selanjutnya, keunggulan metode AI otonom. Rancangan metode AI untuk mengoptimalkan model bisnis e-commerce merchandise music seperti Prognation.id ini
adalah agen AI otonom berbasis Large Language Model atau LLM Based Autonomous Agents. Rancangan ini mengacu pada referensi jurnal dari Lei Wang dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. Berdasarkan kerangka kerja yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, keunggulan metode AI adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah otonomi dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Berbeda dengan AI tradisional yang bersifat reaktif terhadap input pengguna, metode agen otonom ini memiliki kapasitas untuk bertindak secara mandiri untuk mengejar tujuan kompleks dengan pengawasan manusia yang terbatas. Agen AI dapat memantau lingkungan bisnis, seperti perubahan stok atau tren musik, dan mengambil langkah proaktif tanpa menunggu perintah yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah perencanaan dan dekomposisi tugas atau task decomposition. Metode ini memungkinkan sistem untuk melakukan dekomposisi tugas, yaitu memecah tujuan besar perusahaan menjadi rencana kerja yang terdiri dari sub-tugas yang spesifik. Misalnya, instruksi untuk meningkatkan penjualan produk impor akan dipecah oleh agen AI menjadi langkah-langkah otomatis seperti analisis tren pencarian, pemeriksaan stok vendor internasional, dan pembuatan konten promosi yang personal. Kemudian yang ketiga adalah integrasi alat eksternal secara mandiri atau disebut tool calling. Salah satu keunggulan utama dari metode yang diusulkan oleh Lei Wang dan kawan-kawan adalah kemampuan tool calling. Agen AI tidak hanya mengandalkan pengetahuan internal LLM, tetapi secara otonom dapat memanggil API eksternal, melakukan query pada database inventaris, atau berinteraksi dengan sistem pihak ketiga seperti pelacakan JNE untuk mendapatkan informasi terkini dalam menyelesaikan masalah informasi yang terputus. Kemudian keunggulan yang keempat adalah adaptabilitas melalui pembelajaran dan refleksi. Melalui mekanisme umpan balik dan memori, agen dapat belajar dari interaksi masa lalu dan kesalahan sebelumnya untuk memperbaiki akurasi keputusan di masa depan. Hal ini memastikan sistem untuk terus berkembang sesuai dengan perubahan preferensi pelanggan musik yang dinamis. Kemudian, keunggulan yang kelima adalah peningkatan produktivitas melalui antarmuka yang intuitif. Metode ini memungkinkan seluruh antarmuka perangkat lunak yang rumit digantikan oleh interaksi bahasa alami. Manajer bisnis dapat berinteraksi dengan agen AI hanya melalui perintah teks atau suara untuk mengelola alur kerja yang kompleks, yang secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari alat teknis baru dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Kemudian keunggulan yang keenam adalah kolaborasi multi-agen atau disebut dengan multi-agent collaboration. Rancangan ini mendukung sistem di mana beberapa agen dengan spesialisasi berbeda, misalnya agen pemasaran, agen inventaris, dan agen logistik, dapat bekerja bersama dalam satu kerangka kerja untuk menghasilkan informasi dan menyelesaikan tantangan bisnis dari berbagai dimensi secara sinkron. Berikut adalah sumber referensi jurnal yang saya pakai dalam rancangan ini, yaitu jurnal dari Lei Wang dan kawan-kawan tahun 2024 dengan judul A Survey on Large Language Model Based Autonomous Agents. Jurnal ini menganalisis pengembangan agen otonom berbasis Large Language Model yang telah membuka paradigma baru dalam mencapai kecerdasan tingkat manusia dengan mengintegrasikan LLM sebagai pengontrol utama yang memiliki kerangka kerja terpadu, meliputi model profil, memori, perencanaan, dan aksi. Jurnal ini menegaskan bahwa agen-agen ini mampu melakukan tindakan yang diinformasikan dan berinteraksi secara fleksibel melalui antarmuka bahasa yang alami, yang terbukti bermanfaat dalam aplikasi luas di berbagai bidang mulai dari ilmu sosial, sains alam, hingga teknik. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang paparan rancangan model bisnis Big Data dan AI pada e-commerce. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.